Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat pada dosen pengampu yaitu Hafizul Abdi serta teman-teman sekalian. Baik, kami kelompok 3 akan mempresentasikan terkait sejarah perkembangan Islam di Indonesia serta hisab rukyat Indonesia. Adapun anggotanya yang pertama yaitu Muhammad Rizki, yang kedua Muhammad Farhan Aulia, yang ketiga Vina Romatika, yang keempat Putri Novi, yang kelima Abdullah Nur Agis, terus yang keenam Rizky Muhammad Arsi, kelima Afkarul Azki, ketujuh Ibnu, ke-8 lah. Baik, langsung ke materi pertama yang terkait sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Nah, di mana sejarah ini sudah ada pada abad 20 tahun. Nah, di mana terus sejarah ini awalnya pada penanggalan Hindu dan penanggalan Islam di Indonesia, yang diantaranya terdapat di Pulau Jawa khususnya. Nah, terus dalam ilmu falak ini terdapat tokoh Timur, di mana yaitu terdapat ulama Timur Tengah yang bernama Syekh Abdul Ar-Rahman bin Ahmad pada tahun 1314. Nah, di mana dia berasal dari Mesir. Nah, ulama ini mengunjungi kota Betawi dan membawa sejumlah catatan astronomi yang bernama Si Sultan. Nah, ada karya Ulubag. Adapun dia mempunyai beberapa dua murid, di mana yaitu pertama Ahmad Dahlan Semarang Termas dan Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, di mana dia disebut juga dengan seorang mufti Betawi. Nah, muridnya ini nama yang Ahmad Dahlan juga dia menyusun buku namanya Takzira Al-Ihwan Pribadi Tawakir Amal Al-Falakiyah di Semarang. Nah, terus yang kedua yaitu ada Habib Usman, dia juga mengarang sebuah buku namanya Ikadzu Anniya Fimaya Ta'alaq bi Ahli wa Asyam. Nah, yang di dalamnya itu terdapat masalah puasa juga. Nah, terus yang seterusnya itu terkait tokoh yang ulama yang berada di Sumatera, di mana namanya itu Tahiril Jalaluddin dan Jamil Jambik. Nah, dia juga mempunyai sebuah karya di mana yang Tahir Jalaluddin ini namanya Patikiran. Nah, terus kalau Jamil Jambak ini namanya Almanak Jamiliyah. Nah, jadi dalam ilmu falak ini terdapat dua tokoh. Pertama, Syekh Abdul Ar-Rahman bin Ahmad, terus yang kedua yaitu tokoh Sumatera di mana namanya Thohir Jalaluddin dan Jamil Jambak. Selanjutnya terkait uh, apa ilmu falak pada awal perkembangan baru yang akan dijelaskan oleh Putri Novi, kepadanya saya silahkan. Terima kasih kepada moderator. Kedengeran nggak sih suaranya? Selanjutnya yaitu pembahasan tentang ilmu falak pada awal perkembangan baru. Pada masa ini ditandai dengan kuatnya pengaruh kitab, yaitu kitab Mathaus Asy-Syahid fi Hisab Al-Kawakib Al-Rosh Al-Jadid merupakan karangan Husain Zahid Al-Mirsa, dan kitab Al-Manahij Al-Hamidiyah merupakan karangan Abdul Hamid Mursi Gais Al-Falaki. Kitab ini menjelaskan terkait masalah kebahagiaan tentang perhitungan planet-planet menurut observasi terkini. Kitab ini juga berisi terkait uraian teoritis, matematis, praktis tentang astronomis. Pada masa ini juga merupakan fase pembaruan ilmu falak di Nusantara. Dan pada masa ini juga kitab-kitab yang dibuat itu untuk adaptasi dan modifikasi dari kitab Mathaus Asy-Syahid fi Hisab Al-Kawakib Al-Rosh Al-Jadid. Di samping bukunya seperti penggunaan penggunaan Jid Huruf Bey. Eksistensi pemikiran hisab dalam kitab ini karya Syekh Husain ini diduga merupakan pemikiran hasil modifikasi dan revisi dari Tabril Magesti, dan pada dasarnya berpola pada geosentris temuan Claudius Ptolemeus yang dalam sejarahnya diperkenalkan oleh Huluk Bey. Pada tahun 1930-an, bangkitlah seorang ulama ilmu falak yang berasal dari Jombang, Jawa Timur, yaitu Muhammad Maksum bin Ali Maksum Bangi Al-Jai pada tahun 1351 Hijriah atau 1933 Masehi. Lalu beliau menyusun buku ilmu falak yang berjudul Badiatul Misal fi Hisabis Sinin wal Hilal.
Buku ini menjelaskan perhitungan penanggalan secara urfi dan perbandingan tarik disertai perhitungan awal bulan yang mencakup ijtima, irtifal, hilal, manjil, azimar, azimut atau arah, qamar, dan nurul atau cahaya hilal. Adapun di antara kitab-kitab karangan ulama Nusantara itu yang pertama kitab Al-Khulasah Al-Wafiyah karya Zubair Umal Al-Jailani pada tahun 1354 Hijriah atau 1935 Masehi. Yang kedua, buku Ilmu Falak dan Hisab serta buku Hisab Urfi dan Hakiki karya Kawardan Dipo Ningrat pada tahun 1957 Masehi. Yang ketiga, Al-Qawaid Falakiyah karya Al-Fatah Al-Syahid At-Tufi Al-Falaki. Yang keempat, Al-Badiyah Al-Mitsal karya Maksum Jombang pada tahun 1351 Hijriah atau 1933 Masehi. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Novi yang telah mempermaterinya. Selanjutnya terkait ilmu falak pada perkembangan lanjut yang akan dijelaskan oleh F.K. Rizky Zidan. Kepadanya saya silakan. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan ilmu falak pada perkembangan lanjut. Pada masa perkembangan lanjut ini, ada seorang ulama bernama Saduddin Jambek dan Datu Sampono Rajo, seorang ahli ilmu falak kelahiran Bukit Tinggi. Nah, beliau ini memiliki beberapa karya. Adapun karyanya, yang pertama adalah Waktu dan Jadwal. Karya yang kedua adalah Almanak Jamiliyah. Karya yang ketiga adalah Arah Kiblat. Karya yang keempat adalah Perbandingan Tarikh. Dan karya yang kelima adalah Pedoman Waktu Sholat Sepanjang Masa. Karya yang keenam adalah Sholat dan Puasa di Daerah Kutub. Dan karya yang ketujuh adalah Hisab Awal Bulan Komariah. Nah, Saduddin Jamek ini mulai tertarik ilmu hisab pada tahun 1929. Ia belajar ilmu hisab dari seorang guru besar yaitu Syekh Tahir Jalaluddin. Nah, Syekh Tahir Jalaluddin ini mengajar Al-Jami'ah Islamiyah pada tahun 1939. Untuk memperdalam pengetahuannya, ia mengikuti kursus di Yogyakarta pada tahun 1941 sampai 1942. Nah, pada tahun 1975, Abdul Rahim, seorang dosen Fakultas Syariah Sunan Kalijogo, melanjutkan metode Jambek sebagai gurunya dan berhasil menyusun kedua buku ilmu falak dan buku perhitungan awal dan gerhana matahari yang dikenal di kalangan ahli ilmu falak di Indonesia sebagai sistem Nakom hingga sekarang. Nah, untuk selanjutnya adalah materi tentang ilmu falak pada perkembangan komputer. Seiring perkembangan zaman dengan kemajuan sistem teknologi, seiring sistem teknologi yang ada, serta sering terjadinya perbedaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka ICMI Korwil Belanda pada tahun 1993 melahirkan Muwakid Nuril Fuad dari jurusan Astronomi Bandung, menyusun Falakiyah Najmi pada tahun 2002. Program Muwakid versi tahun 2002 ini diluncurkan oleh Hafid. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aftarul Azkizidan yang telah mempermaterinya. Selanjutnya terkait pengertian hisab ruqyah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hisab dan ruqyah. Jadi secara etimologi kata hisab ini berasal dari bahasa Arab yaitu al-hasb yang berarti al-adad wa al-insya yang berarti bilangan atau juga hitungan. Jika dihubungkan dengan al-nasab atau keturunan, maka hisab ini berarti menghitung keberanian, kemuliaan, dan kebaikan nenek moyangnya. Sedangkan secara etimologi istilah ru'yat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-ara yang berarti melihat dengan mata. Jadi maksudnya itu adalah melihat dengan mata secara langsung. Sedangkan kata al-hilal yaitu berarti bulan sabit.
yaitu pada tanggal 2 sampai 3 malam dari awal bulan atau juga 7 sampai 2 malam 7 sampai 2 malam dari akhir bulan. Sedangkan Ibnu Manzur menjelaskan bahwa yang disebut hilal adalah malam 1, 2, dan 3 pada awal bulan Komariah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky yang telah memberikan materinya. Selanjutnya terkait sejarah Badan Hisab Ruqyah di Indonesia. Kepada Saudara Abdullah, saya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah Badan Hisab Ruqyah di Indonesia ya. Jadi dalam perjalanannya, kajian ilmu falak itu sangat tinggi dan hanya bisa dicapai dan dipelajari di Mekah saja. Kemudian pindah ke Kairo di Mesir. Nah, sehingga kajian mengenai hisab ruqyat ini tidak bisa lepas dari jaringan adanya ulama, sehingga tersambung kepada ulama-ulama yang ada di Indonesia. Banyak dari beberapa kitab yang di Mesir itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau dicangkok ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu kitab Al-Matla, Al-Sa'id, Al-Rodi, Al-Jadid, sehingga dalam rangkaian sejarah hisab ruqyat di Indonesia tidak lepas dari sejarah Islam di Indonesia itu sendiri. Sebelum kedatangan Islam, penanggalan-penanggalan di Indonesia itu dulunya ada mengenai penanggalan Jawa Hindu atau Aji Soko yang dimulai pada hari Sabtu. Jadi kegiatan hisab dan ruqyat itu diperkirakan telah dimulai sejak kedatangan Islam. Jadi sebelum kedatangan Islam, penanggalan itu ada di agama Hindu Buddha di Bali. Sedangkan setelah kedatangannya Islam di Nusantara, setelah bangsa-bangsanya menerima ajaran seperti sholat, puasa, mereka bertanya-tanya gitu, cara melakukannya kapan dan bagaimana. Nah, dengan ini harus ditentukan gitu, waktu masuknya sholat, waktu awal bulan Komariah, Ramadan, serta menentukan arahnya kiblat. Nah, pada awalnya, waktu sholat dan awal bulan Komariah itu ditetapkan berdasarkan aturan fikih. Walaupun waktu sholat ditetapkan berdasarkan bayangan matahari, untuk mengetahui awal Ramadan dan Syawal itu melihat dengan hilal pada tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadan. Nah, selama masa kekuasaan kerajaan Islam di Nusantara, orang-orang mulai terlibat dalam ilmu falak. Ini ditunjukkan dengan penggunaan kalender Hijriah yang terlambat untuk menetapkan awal bulan Komariah. Masyarakat Islam Nusantara melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya pada tanggal 29 Sya'ban atau 29 Ramadan, mereka pergi ke pantai, ke tempat-tempat yang tinggi untuk melihat hilal. Nah, kegiatan ruqyat itu secara bertahap berkembang setelah umat Islam belajar ilmu falak dan dapat menghitung posisi hilal dengan rumus yang dikembangkan oleh para ahli. Sedangkan ruqyat didasarkan pada perhitungan ahli hisab dengan menggunakan rumus dan kaidah seperti rumus matematika dari kaidah segitiga bola dan dibantu dengan alat seperti kalkulator, daftar logaritma, kemudian kompas, dan rule busur. Ini juga memiliki data tentang koordinat Mekah, harus memiliki data koordinat Mekah, lintang, dan bujurnya. Koordinat daerah tersebut, lintang dan bujurnya juga. Deklinasi matahari, dan titik kulminasi matahari. Nah, umat Islam menggunakan hisab itu untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan Komariah. Nah, jadi sebelum penanggalan Islam masuk ke Nusantara, sebelumnya di Nusantara itu udah ada penanggalan Hindu. Nah, sebelum adanya penanggalan resmi Masehi, jadi urutannya itu penanggalan Hindu, kemudian penanggalan Hijriah, dan kemudian penanggalan pada zaman kolonial Belanda itu penanggalan Masehi, di mana pada saat itu dibutuhkan karena kebutuhan administrasi. Nah, terlepas dari pengaruh parak dari negara-negara Islam lain, Nusantara terus berkembang dari abad ke-19. Pemikiran palak dari generasi ke generasi selanjutnya berkembang secara pesat, yang dipengaruhi oleh sistem hisab ulug baik. Nah, bekerja sama dengan organisasi Islam Rabitoh Alam Islami pada tahun 1978 diadakan Muktamar Penyatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki pada tahun 1978. Selain itu, proyek observasi hilal Islam yang ada di Yordania juga dibangun. Kemudian didirikan Badan Hisab dan Ruqyat antar negara ASEAN yang disebut MABIMS, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura pada tahun 1992. MABIM ini terus menyelenggarakan pertemuan regional ahli falak dengan topik penetapan takwim
takwim Hijriyah pada tahun 1414 sampai 1442 Hijriyah. Nah, utusan dari Malaysia dan Singapura menghadiri pertemuan tersebut di Jakarta yang diprakarsai oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Badan Hisab dan Ruqyat ini memainkan peran penting pada saat itu dan mengenai pengembangan ilmu falak, terutama pengembangannya di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abdullah yang telah memperkenalkan materinya. Selanjutnya terkait sejarah perkembangan Badan Hisab Ruqyat Indonesia kepada Saudara Muhammad Farhan Aulia. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke sejarah perkembangan Badan Hisab Ruqyat Indonesia era tahun 1972 sampai 2004. Penanggalan Islam telah digunakan sebagai penanggalan resmi oleh orang-orang Islam di Nusantara sejak kerajaan Islam berkuasa di sana. Namun setelah penjajahan kolonial Belanda masuk ke Nusantara, penanggalan Islam digantikan oleh penanggalan Masehi yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan Belanda. Kepatuhan rakyat terhadap keputusan Sultan tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah sulit dipertahankan selama periode kemerdekaan ini. Sudah. Bentar, Cok. Ini berlaku di Indonesia ketika menetapkan awal bulan Komariah, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Masing-masing pihak memiliki keyakinan bahwa keputusan yang mereka buat adalah yang terbaik dan harus dilaksanakan. Ketika terjadi konflik seperti ini, pemerintah tidak bertindak tegas, sehingga terjadi perbedaan dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Beberapa orang berpuasa 1 atau 2 hari lebih awal daripada yang lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Kanulia telah memperkenalkan materi. Selanjutnya terkait proses pembentukan Badan Hisab Ruqyat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana proses ini sudah ada pada awal bulan Komariah, di mana setelah Indonesia merdeka. Nah, terus Departemen Agama itu membentuk Badan Hisab Ruqyat Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946. Nah, adapun Badan Hisab ini dinyatakan bahwa dibentuknya itu berdasarkan pertama masalah hisab dan ruqyat awal bulan Komariah, kedua karena hari-hari besar, ketiga dibentuknya karena persatuan umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Nah, terus Badan Hisab juga diresmikan oleh Menteri Agama. Nah, di mana di situ langsung mengadakan rapat untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, selanjutnya terkait perkembangan Badan Hisab Ruqyat pada era 97 sampai 2004. Nah, di mana pada tahun ini tuh didirikan atau dilantik oleh Menteri Agama pada tanggal 23 September 1972 dan adapun tokohnya itu namanya Sa'udin Zambak. Nah, dia tuh merupakan ketua Badan Hisab dan Ruqyat dan menunaikan haji, di mana dia mengadakan pertemuan guna menetapkan awal bulan Komariah. Nah, langsung saja di mana Badan Hisab Ruqyat ini juga dibangun untuk melihat benda-benda langit, terutama untuk melihat hilal, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Karena ketiga bulan tersebut itu berhubungan dengan puasa Ramadan, Fitri, dan Adha, serta puasa Arafah. Selanjutnya terkait di mana dulu sebelum tahun Direktorat Peradilan Agama ini memimpin Badan Hisab Ruqyat dan Pusat dan Badan Hisab Ruqyat daerah. Jadi belum ada kepemimpinan. Nah, terus memimpin Pengadilan Tinggi Agama. Nah, terus Presiden mendatangani Badan Hisab Ruqyat ini pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan hakim. Nah, terus pada masa ini juga kegiatan Hisab Ruqyat ini gunanya untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah diawasi oleh Departemen Agama. Nah,
Terus kesaksiannya tuh dilihat oleh orang yang melihat hilal dan tidak melihatnya. Di mana diambil dari sumpah hakim. Jadi apa sih penelitian terkait hisab ruqyah ini yang sudah disumpahi oleh hakim, yang sudah tahu itu ilmunya. Nah, selanjutnya terkait aliran-aliran hisab di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Ibnu Qusayr. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi mengenai aliran-aliran hisab di Indonesia. Baik, langsung saja dilihat dari sistem dan metodenya, aliran hisab di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hisab urfi dan hisab hakiki. Nah, hisab urfi adalah hisab awal bulan Komariah secara aritmatik tanpa memperhitungkan kondisi hilal. Dalam sistem urfi berdasarkan pada perhitungan rata-rata dari peredaran bulan mengelilingi bumi. Perhitungan hisab urfi ini bersifat tetap. Yang kedua adalah hisab hakiki. Hisab hakiki adalah sistem penentuan awal bulan Komariah dengan memperhitungkan kondisi hilal pada saat terbenam matahari. Hisab ini dinamakan hisab hakiki karena penentuan tanggal 1 setiap bulannya didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Hisab hakiki terbagi menjadi tiga, yaitu hisab hakiki bil takrib, hisab hakiki bil tahqiq, dan hisab hakiki bil tadqiq. Nah, hisab hakiki bil takrib adalah sistem hisab yang dalam algoritma hitungannya belum menggunakan rumus-rumus segitiga bola. Sistem ini menggunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel UV. Nah, yang kedua adalah hisab hakiki bil tahqiq, yakni sistem hisab dalam algoritmanya sudah menggunakan fungsi trigonometri, namun prediksinya belum tinggi. Dan yang ketiga adalah hisab hakiki bil tadqiq adalah sistem hisab dalam operasi hitungannya menggunakan rumus-rumus fungsi trigonometri dengan prediksi yang tinggi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibnu yang telah memberikan materinya. Selanjutnya terkait sistem hisab ruqyah. Pada saudara Aksi, saya silakan. Baik, terima kasih kepada para pemateri sebelumnya yang sudah menjelaskan materi. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas mengenai pengertian hisab dan ruqyah hisab. Ada kalanya dari tahun ke tahun kita sering mengalami adanya perbedaan di kalangan umat Islam ketika memulai puasa Ramadan. Nah, karena ada berbeda metode ataupun cara yang secara garis besar di Indonesia itu ada 3 mazhab utama yang digunakan oleh masing-masing organisasi ataupun kedinasan-kedinasan milik pemerintah. Yang pertama adalah mazhab hisab. Ini merupakan mazhab yang cenderung digunakan oleh kalangan Muhammadiyah hisab. Nah, yang kedua yaitu adalah mazhab ruqyah yang digunakan oleh kalangan NU dan pemerintah. Yang ketiga adalah mazhab imkanuriyah, yaitu mazhab bentuk antitesa dari kedua mazhab, yaitu mengacu pada hisab dan ruqyah. Data dan informasi ruqyah bisa dipakai atau diterima apabila secara hisab hilal dimungkinkan bisa dilihat ataupun visibilitas hilal. Nah, mungkin itu saja sistem ataupun mazhab besar yang digunakan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aksi yang telah mempermateri. Jadi kesimpulannya itu di mana ilmu falak dan sejarah perkembangan ruqyah ini sudah ada pada penanggalan Hindu. Nah, akan tahap Hindu sampai Hijriah juga. Cuma tapi kalau misalkan ruqyah hilal itu menggunakan penanggalan lebih ke penanggalan Hijriah. Nah, terus ruqyatul hilal juga dilihat oleh mata telanjang ya, atau menggunakan alat untuk melihat ruqyat hilal ini, untuk melihat penentuan awal bulan. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.